rekaman suami dari Rahma ingin melakukan gerakan kepada Doktif. Rahma ular bogel, kau kenapa Rahma bogel? Ya Allah, kau tantrumnya sampai jam 5 pagi nggak tidur kau Rahma bogel ular. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tolong copot itu Ketua BPOM yang baru Pak, nggak becus. Aksi Sheila dan suaminya yang melabrak Doktif yang viral di media sosial kini berbuntut panjang. Bagaimana tidak, Doktif mengambil tindakan tegas dengan melaporkan 5 orang yang diduga melakukan tindakan persekusi terhadap dirinya. Dalam video tersebut terkuak beberapa fakta, mulai dari sifat arogan suami Sheila terhadap Doktif hingga aksi pengurungan yang diduga dilakukan Sheila terhadap Doktif di sebuah resto. Dan berikut potongan video aksi persekusi yang diduga dilakukan oleh Sheila dan suaminya terhadap Doktif belum lama ini. Bang Ipan. Iya, Ibu tadi review produk kita, dapat produknya di mana? Coba dikasih tahu. Sekarang dong, Ibu tadi review dapat ini. Iya, coba. Kamu siapa? Pada di mobil ya, pada. Kan gini dok, kamu kan mereview tadi, kamu minta tanggung jawab dong. Dirugikan, kamu lapor ke yang berwajib. Nggak bisa, ini sebentar lagi pihak berwajib lagi Kamu kesini. tahu nggak? Iya, itu saksi orang tuh. Ini hak aku, 100.000. Hak aku juga, aku minta hak aku. Kamu ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum, Kenapa kok gitu? Kok tadi kok tadi dimalukan sama Bepom? Itu memerasukkan harga 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Ini manusia fitnah ini. Ini manusia fitnah. Gak takut gua. Semua Ya ini Bapak ini udah mau pulang. Tolong sampaikan ke kakak kamu, ini ajudan kamu juga bukan? Gitu. Ini ajudan kamu juga bukan? Yo. Ini ajudan kamu nggak ini? Nih, Doktif kelihatan nih sekalian ya. Karena dia melarang. Doktif punya rekaman suami dari Rahma ingin melakukan gerakan kepada Doktif. Benar, pada hari ini tanggal 18 Januari
kami menerima laporan dari pelapor yang juga sebagai korban, ya, Dr. S inisialnya. Dr. S melaporkan adanya dugaan peristiwa perbuatan memaksa disertai dengan ancaman sebagaimana diatur di pasal 335 KUHP. Terlapornya ada beberapa orang. Ya, yang pertama saudara AFB, kemudian AF, kemudian HR, kemudian I, kemudian SS. Ya, ada 5 yang dilaporkan. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang juga sebagai korban? Bahwa kemarin tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 21 saat korban sedang berada di rumah makan di daerah Jakarta Timur, tiba-tiba korban didatangi oleh para terlapor, lalu memaki-maki korban dan menghalangi korban untuk masuk. Atas peristiwa yang dilaporkan ini, selanjutnya korban membuat laporan. Aksi labrak yang diduga dilakukan Sheila terhadap Doktif belakangan ini ramai menjadi perbincangan sejumlah kalangan. Ada yang mendukung, ada pula yang menyayangkan sikap arogan Sheila dan suaminya. Atas tindakannya itu pula, Doktif melaporkan 5 orang. Lantas, seperti apa klarifikasi Sheila atas dugaan persekusi yang dilakukannya terhadap Doktif hingga berujung pelaporan? Jadi saya minta pertanggungjawaban Doktif karena ini saya dipermalukan, Mbak. Karena kita baru pulang dari Bepom, Mbak. Gitu. Kenapa maksudnya harus gini gitu loh? Oke, Ya, sekarang jadi gitu aja. Jadi saya minta ini Bapak kepolisian saya yang manggil. Oke. Ya, saya mengamankan dia juga. Iya. Mengamankan dia aman, saya aman. Iya, betul. Jadi dia Oke. Kami di sini. Bapak, maaf ya Pak ya. Ya. Bapak polisi di mana? Polsek mana? Polsek Pulau Gadung. masih apa biar aja. Itu. Iya. Oke, jadi gini kita paham. Ini diselesaikan di sana aja. Iya benar mikirkan. Yes, ayo. Ya. Kan bisa diamankan. Jadi mereka melakukan itu di dalam. Mereka melakukan persekusi mulai dari Nanti dok. karena mereka umurnya. Itu nanti itu di sana, benar. Bisa. Kalau kayak gitu bisa. Ya. Siap. Karena mereka Apa yang dialami Sheila usai aksi tak pantasnya beberapa waktu lalu yang ia lakukan terhadap Doktif mendapat tanggapan dari Nikita Mirzani. Aktris yang kerap disapa Nikmir itu menyindir dan mencibir tindakan tak pantas yang dilakukan Sheila terhadap Doktif yang dinilai arogan. Tidak itu saja, Nikmir juga menyinggung laporan Sheila yang ditolak di Polda Metro Jaya. Dan berikut nyinyiran Nikita Mirzani kepada Sheila yang menambah panas perselisihan yang saat ini terjadi antara Doktif dan Sheila. Rahma ular bogel, kau kenapa Rahma bogel? Ya Allah, kau tantrumnya sampai jam 5 pagi nggak tidur kau Rahma bogel ular. Astaga, waktumu hari-harimu hanya memikirkan Nikita Mirzani. Iya, ya stres sendiri ya. Oh ada yang ke Polda, tapi laporannya nggak diterima karena yang salah kau, yang zalim kau, yang tukang fitnah kau, yang suka mengarang cerita kau Rahma bogel ular. Ya sama lakimu tuh yang sok jagoan tuh. Kau yang membuat bisnismu hancur sendiri. Kau yang membuat kepercayaan Indonesia sudah nggak ada lagi ke kau. Kau ngaca. Kau sholat kan, berdoa, minta ampun sama Allah. Tobatan nasuha, ular.
semakin kuat untuk memenjarakan Sheila Saukia alias Rahma Uler Bogel beserta lakinya yang gak kerja itu, yang cuman manut-manut aja sama Rahma Uler ya, sampai lakinya pun gelap mata mau nyikat si Doktif. CCTV udah kesebar, kau nggak bisa ngelak, nggak semua kau nanti di penjara itu, tenang ya, satu keluarga plus babu-babumu ya. Sudah, mendingan kau calm down, pikirkan bagaimana caranya supaya nggak banyak ulah, biar masa tahanannya nggak terlalu lama. Harusnya begitu, jangan kau usah jagoan. Makanya kalau cari backingan tuh yang bener, jangan kau cari backingan pula pengusaha halu yang nggak bisa apa-apa. Lah dia ngurusin diri sendiri aja nggak bisa, jangankan diri sendiri, keluarganya aja nggak becus. Sementara Sheila seperti tidak ambil pusing dengan berbagai komentar miring yang dialamatkan kepadanya usai aksinya melabrak Doktif viral di media sosial. Alih-alih menyesali tindakannya, Sheila malahan pamer laporannya ke Polda Metro Jaya sudah diterima. Diterimanya LP Sheila seperti membantah pernyataan Nikita sebelumnya. Selain itu, Sheila juga menjelaskan duduk perkara huru-hara mengenai produk kecantikannya yang mendapat review negatif dari Doktif dan Nikita Mirzani. Dan berikut penjelasan lengkap Sheila. Tentang huru-hara skincare ini sebenarnya ya, Kasel tuh juga bingung ya. Berhenti Doktif yang review, di-review sama Niki. Berhenti Niki yang review, di-review sama Doktif. Udah itu aja orang tuh berdua. Untuk nge-review si MC tadi. Coba kalian cek berapa kali dah Doktif itu buat video tentang polosan tadi. Berapa kali coba kalian lihat. Padahal ya, kalau mau bahas-bahas produk masa lalu 2 tahun yang lalu, Dr. Oki juga jual etiket biru secara bebas. Ya, itu Cindy Samuel juga yang paling parah baru-baru ini. Di dalam kemasan Bepom dia ngejual isinya haki 6%. Ya kan? Itu lebih parah tuh. Ini yang udah jelas aku hampir 2 tahun tidak menjual itu produk. Diobok-obok entah dari mana dibawanya. Sekarang kan simpel aja. Kalau misalnya aku salah, hey Sheila, dipiralin terus. Ini aku mendapatkan alamatnya dari ini. Produkmu ini yang masih putih, bening, ya kan? Aku mendapatkan dari sini. Kamu masih jual, kamu jahat. Ini udah nggak boleh loh dek. Kakak laporin kamu ke Bepom ya. Seharusnya kan kayak gitu ya. Ini udah aku datangi, dia bertahan nggak mau ngasih tahu itu produk dapat dari mana, ya kan? Jadi gini loh. Kalau dia kasih tahu aku dapat produk itu dari mana, jadi biar aku selidiki. Ini kan nggak boleh, mereka tuh melanggar. Mereka itu soalnya bawa nama-nama SS, sedangkan SS tidak menjual produk itu hampir 2 tahun. Jadi kita perlu selidiki apakah ini apa ini, oknum apa ini yang bawa nama-nama SS untuk menjual produk polosan. Begitu, ya kan? Makanya kita harus cari tahu itu di mana dia beli. Kita harus berantas itu semuanya. Kita berantas, kok dilindungi sih orang jual hidroquinon. Terus ini juga nih yang produk masa lalu itu yang jual hidroquinon, dia udah berbenah, udah berbaik diri. Aku juga udah berbenah tapi masih kau gilakan. Aku udah berbenah tapi masih kau gilakan. Aku aja. Heran aku sama Doktif inilah. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tolong copot itu ketua BPOM yang baru, Pak. Nggak becus. Dia aja nggak bisa ngurusin paracetamol yang diminum sama anak kecil sampai akhirnya terjadi korban. Terus sekarang dia bilang katanya nggak boleh dokter-dokter nge-review produk-produk yang jelek karena dia mengamani owner-owner skincare. Maksudnya ada-ada aja bapak ini. Bapak namanya siapa sih? Siapa sih nama ketua BPOM yang baru? Pecat aja. Nggak
ngancem-ngancem katanya, oh nggak apa-apa review aja, paling nanti Mabes Polri yang turun. Nggak ada Mabes Polri turun-turun. Kalau Mabes Polri turun, tuh mafia skincare Heni Sagara tuh ngapa nggak ditangkap-tangkap? Produksi terbesar hidrokinon satu pabrik cuma disegel doang, habis itu buka lagi sekarang. Nggak ada. BPOM aja yang ngurus cepetan. Berbahaya itu, enak aja. Kalian kerjanya cuma duduk-duduk terima duit doang dari hasil owner-owner yang mau daftar. Konflik panas yang terjadi antara Doktif dan Sheila tidak dapat dipisahkan dengan review produk kecantikan yang dilakukan oleh Doktif. Ya, sahabat Nikita Mirzani itu kerap mereview produk kecantikan Sheila secara negatif. Sheila yang merasa dirugikan dengan review Doktif pun tidak terima, hingga terjadi tindakan pengepungan yang diduga dilakukan Sheila dan suaminya terhadap Doktif yang berujung pelaporan di Polda Metro Jaya. Lantas, apa kata praktisi hukum Deoli Payumara memandang permasalahan yang terjadi antara Doktif dan Sheila ditinjau dari sisi hukum? Kalau ada orang-orang atau pihak ketiga yang kemudian melakukan delegitimasi atau kemudian menurunkan derajat kepercayaan terhadap skincare tersebut, itu harus diperhatikan dulu. Apakah orang-orang atau pihak ketiga ini adalah lembaga resmi negara ataukah orang-orang biasa yang tidak punya legal standingnya, tidak punya dasar hukumnya, atau bukanlah lembaga yang resmi dari negara. Kalau mereka ini bukan lembaga resmi negara, ya mereka sebaiknya berhenti dari menganalisa mengenai obat-obatan. Karena obat-obatan itu selalu ada dasar analisanya dan resmi dari negara. Tidak ada pihak swasta yang bisa menilai satu obat ini baik atau buruk. Jadi negara lah yang punya fungsi, karena ini kan sifatnya obat, sifatnya benar-benar krusial kalau obat ini kan. Jadi yang punya hak untuk menilai itu adalah negara. Apa ada dokter detektif? Detektif sendiri kan tidak dikenal di Indonesia. Detektif swasta tidak dikenal di Indonesia dan tidak pernah bekerja secara resmi. Makanya kalau ada dokter detektif berarti dan dia tidak terdaftar di urusan negara, berarti dia tidak dikenal atau tidak resmi. Nah, kalau kemudian statement atau penilaian-penilaian dia terhadap satu obat atau skincare kemudian bisa kemudian merugikan si pembuat atau lembaga yang membuat atau pabrik yang membuat, ya dia bisa dituntut sebenarnya si siapa dokter detektif ini, karena dia nggak punya legal standing sebagai lembaga resmi yang berhak menilai. Walaupun dia tahu ini kualitasnya buruk atau baik atau kurang baik, dia tidak boleh menilai. Yang boleh menilai adalah BPOM gitu. Nah, dia ketika dia menilai buruk, dia hanya tidak boleh disampaikan ke publik juga. Dia harus sampaikan kepada BPOM sendiri, kepada badan pengawas, Pak, ini obat ini rasanya tidak baik kan gitu. Nanti BPOM akan melakukan cross check lagi atau menilai lagi apakah obat ini layak atau tidak layak secara standar BPOM. Ya tidak berhak begitu. Jadi dokter itu haknya adalah merawat, menyembuhkan orang sakit, menganalisa penyakit gitu, dan memberikan obat yang pantas sesuai standar-standar BPOM juga begitu kan, sama kalian dia. Tapi dokter sendiri kan diminta untuk tidak menceritakan apapun juga tentang pasiennya kepada pihak luar. Begitu, itu adalah yang namanya janji dokter atau sumpah dokter. Pasiennya pun nggak boleh diceritakan ke pihak luar, penyakitnya pun sebenarnya nggak boleh. Dokter hanya bisa menceritakan penyakitnya itu kepada keluarga pasien paling tinggi. Tapi kepada orang banyak dia nggak boleh tanpa seizin dari penegakan hukum. Edukasi itu dalam konteks membangun ya, bukan kemudian menjatuhkan suatu produk atau kemudian menilai ini baik atau buruk. Kalau edukasi ini misalnya kita kalau mau sembuh, kita baiknya minum obat ini atau bahaya obat ini apa, ini obat ini ada, karena obat ini kan selalu ada ingredientnya, ada isinya. Nah kemudian kegunaan obatnya apa, jangan sampai masyarakat salah guna obat kan begitu, itu masih bisa. Tapi kalau dia menilai satu obat ini sebenarnya tidak baik untuk tujuannya, nah ini dia tidak bisa menilai gitu walaupun dia tahu kan. Jadi kuncinya adalah setiap obat itu standarnya ada di BPOM dan BPOM yang berhak menilai obat ini memenuhi standar apa tidak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.